Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga sehat semua. Kami ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Baik teman-teman, di sini kami akan membuatkan tutorial, yaitu pembuatan tune control khusus untuk membantu pengontrol dari eho ini teman-teman. Dan di sini untuk perlengkapan dari Potensio ini tertulis adalah reverb ya, reverb dan tertulis speed. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum pernah memasang, mungkin ada juga yang pernah memasang, ini kesulitan di mana volumenya teman-teman ya. Di mana volumenya. Tetapi dengan tutorial ini nanti kami akan tunjukkan cara membuat volume. Karena secara fisik dari PCB ini tidak tertulis volume, tetapi di sini hanya tertulis yaitu ada ground, out, mic 1, mic 2, ground, dan tegangan 12 volt DC. Dan keuntungan lain dari eho ini teman-teman ya, ini adalah tegangan engkel cukup dengan negatif dan positif. Tidak perlu CT ya, tidak perlu CT. Karena di sini tidak menggunakan IC JRC 4558. Hanya menggunakan penguat transistor ini teman-teman. Bisa C945 atau C1815. Sudah cukup keras ya, hasil outputnya dari eho ini sudah cukup keras. Di sini dibutuhkan 50 kilo dan 20 kilo. Untuk teman-teman yang tidak punya 20 kilo boleh saja dengan 50 kilo semua. Komponen cukup sederhana atau cukup sedikit, yaitu perlu 5 komponen teman-teman. Ada 2 kapasitor dan ada 3 resistor. Di sini kami akan membuatkan secara detail dengan video yang sangat santai agar tidak sulit dalam memahami panduan ini. Ikuti berikutnya teman-teman. Baik teman-teman, langsung kita membuat satu demi satu. Yang pertama kita akan mengambil kapasitor ya. Kapasitornya adalah 104 teman-teman. 104 sudah jelas ya. 2A 104 bebas menggunakan milar atau keramik. Tentunya di sini akan kami pasang di sini teman-teman. Saya buatkan video pelan-pelan ya. Saya buatkan, saya pasang dari sini, saya masukkan ke dalam. Sudah. Ini yang 20 kilo ya, yang 20 kilo pasangannya. Saya dorong ke dalam hingga mendasar, sepertinya sudah cukup mendasar. Akan kami putar sampai di sini. Di sini. Kemudian saya potong yang berlebihan. Saya potong yang berlebihan. Sudah jelas ya posisinya. Posisinya sudah jelas. Saya perlambat ini agar mudah untuk dipahami. Sudah jelas, akan saya solder. Set. Di sini pertemuannya teman-teman. Kemudian untuk kaki satunya saya solder di sini. Sudah cukup. Kemudian titik masuknya akan kami solder agar pemandangannya jelas. Saya solder agar pemandangannya jelas. Sudah jelas. Sudah sangat jelas posisinya, walaupun kapasitor ini agak miring ya. Sudah terlanjur nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Sudah tersolder seperti ini. Tindakan berikutnya adalah kami mengambil resistor terlebih dahulu teman-teman. Di sini dibutuhkan 4K7. Kami menggunakan resistor 1/4 watt ya, 1/4 watt. Ini akan saya pasang dari sini teman-teman. Cermati baik-baik, cermati baik-baik.
lurus dari sini saya akan pasang menuju ke sini. Saya pasang miring ya, nanti saya pasang miring di sini. 4K7 sudah cukup jelas. Bebas saja penempatannya karena ini nanti komponennya sedikit ya, bebas menempatkan. Ini minimal hanya memberi panduan teman-teman. Sudah masuk, saya perkencang. Saya lipat kanan, lipat kiri. Kemudian satunya ini mengikuti yang sini teman-teman. Kaki tengah ini dari potensio sejajar dengan kaki kapasitor ya, 104. Akan saya potong terlebih dahulu yang berkepanjangan. Set, sudah. Ini kita hubungkan ke sini. Cukup saya panasi saja. Set. Nah, sudah terhubung. Titik masuknya akan kami solder dulu. Titik masuknya akan kami solder agar pemandangannya jelas seperti ini teman-teman. Sudah. Yang ini saya solder agar jelas juga titik masuknya. Ini sudah jelas. Tindakan berikutnya, cermati baik-baik teman-teman. Akan saya putar ya. Akan saya putar dari sini. Shred. Tindakan berikutnya adalah mengambil lagi. Ini adalah resistor 4K7. 4K7. Simak baik-baik, akan saya lipat terlebih dahulu. Untuk satunya, resistor 4K7 saya masukkan ke sini. Sini teman-teman, sini agar mudah atau enak dilihat ya. Kemudian yang satunya saya masukkan ke sini. Ini jaraknya agak panjang teman-teman. Agak panjang agar tidak sulit dalam melihat teman-teman. Saya rasa sudah dimaklumi walaupun jaraknya seperti ini. Ini sudah bisa dimaklumi ya. Sudah cukup jelas. Saya tahan dari bawah. Set. Ini saya lipat. Set. Kemudian untuk keluaran resistor 4K7 tadi, ini keluaran ini ya. Ini lari ke kaki potensio tengah. Kaki tengah ya. Lari ke kaki tengah di sini. Set. Saya potong dulu yang hampir kepanjangan ini. Sudah cukup, akan saya solder. Gini teman-teman. Nah, lari ke kaki tengah ya. Sudah cukup jelas ya. Untuk ini resistor yang tadi ke kaki tengah. Titik masuknya akan saya solder agar terlihat. Sudah cukup jelas. Nah, ini teman-teman sudah jelas ya. Kemudian kaki potensio ini saya tetesi dulu agar tidak goyang-goyang. Saya tetesi dulu agar tidak goyang-goyang. Nah, hanya sekedar memberi kekuatan. Sudah cukup. Yang ini saya satukan. Saya satukan terlebih dahulu agar tidak bubar barisan. Saya satukan pertemuan dua resistor yang nilainya sama, yaitu 4K7. Sudah terhubung. Kemudian tindakan berikutnya adalah mengambil kapasitor dengan kode 333 atau 33 nano teman-teman. Ini posisinya adalah ada di sini. Di sini ya. Ikuti saja seperti ini videonya. Saya dorong ke bawah, sudah mendasar. Sudah. Kemudian kita tahan sambil kita pegang. Kaki yang kiri saya lipat ke kiri. Kaki yang kiri saya lipat ke kiri. Ini. Lipat ke kiri, yang kanan ke kanan agar terkunci terlebih dahulu. Saya putar. Set. Kita tahan menuju lurus menuju ke kanan ini. Akan saya bengkokkan ke sini. Set. Nah, saya bengkokkan ke sini.
akan saya solder terlebih dahulu agar tidak bubar barisan. Seperti ini. Sudah tersolder. Jalan masuknya saya tambah timah agar terlihat. Sudah jelas. Langsung ini kita solder menuju ke kaki potensio kanan ya. Potensio nomor 3 ini sudah lengket, biarkan dahulu. Saya potong yang berkepanjangan. Berikutnya untuk kaki yang satunya dari kapasitor ketiga ini, sampai di sini kita tahan menuju sini ya, kita bengkokkan, kemudian akan saya solder terlebih dahulu. Titik masuknya saya solder terlebih dahulu, udah. Kemudian titik membengkoknya ini ya, untuk tikungan saya solder. Yang berkepanjangan saya potong, kita tahan menuju ke kaki potensio nomor 3 teman-teman. Kita tahan menuju kaki potensio nomor 3. Sudah, dan jadinya seperti ini. Tinggal satu komponen lagi teman-teman, tinggal satu komponen lagi, yaitu resistor 1 kilo. Resistor 1 kilo ini posisinya, cermati baik-baik, ada di sini teman-teman, ini ya. Sudah cukup jelas, lurus dengan kaki kapasitor belakangnya di sini. Sudah cukup 1 kilo ya, 1 kilo 1/4 watt. Dan ini nempel menuju ke kaki kapasitor. Sebelumnya akan saya masukkan dulu kaki sebelahnya di sini. Saya masukkan terlebih dahulu. Sudah, kita tarik ke atas hingga mendasar. Nah, gini. Dan akan saya sambungkan menuju kaki kapasitor teman-teman. Nanti di ujung video akan kami gambarkan skemanya. Tinggal penyambungan kaki resistor 1 kilo tadi, sudah tersolder. Kemudian untuk kaki ini saya solder jalan masuknya saja. Jalan masuknya kaki resistor 1 kilo ya, 1 kilo. Saya perbesar. Nah, saya perjelas kembali. Begini. Sudah cukup. Ini tanpa transistor teman-teman ya, tanpa transistor. Kemudian saya akan mengambil kabel. Dan ini sudah mengambil kabel berwarna hitam. Ini sebagai groundnya. Akan saya solder melalui resistor 1 kilo ini teman-teman. Ini jalur groundnya ya, saya solder di sini. Sudah lengket. Akan saya potong yang berkepanjangan. Kemudian mengambil satu kabel lagi. Dan ini sudah kami persiapkan kabel yang sudah saya potong ya. Akan saya solder di mana kira-kira ini? Akan saya solder di sini teman-teman, di sini. Satunya ini sebagai penghubung ya, kaki potensio 1 menuju potensio berikutnya. Kemudian ujung dari kabel ini kita timah terlebih dahulu. Ujung dari kabel ini menuju ke kaki sini, kaki potensio ya, ini. Dan sudah selesai. Ini teman-teman, sudah selesai. Tinggal praktek pemasangannya menuju ke eho ini teman-teman. Tinggal praktek
pemasangannya. Terlebih dahulu jangan lupa ketika kita membuat tone control atau yang lainnya yang membutuhkan komponen potensio, jangan lupa bodi setiap tangkai ini harus kita lilitkan dengan kabel yang terkelupas. Kemudian saya akan mengambil satu kabel saja, akan saya kelupas dulu ujungnya, saya tambah timah, kita satukan dengan kabel yang ini, kita satukan ini teman-teman, kita satukan dengan kabel yang tadi ya, begini. Kemudian akan saya kira-kira nanti sebagai pelindung tangkai potensio ini akan saya potong sampai di sini. Set, sudah terpotong. Kemudian saya kira-kira ini akan saya buang kulitnya ya, agar terlihat isi kabelnya sambil kita tarik. Kita putar-putar agar tidak bubar isi kabelnya ya. Kita putar-putar agar tidak bubar isi kabelnya. Putar-putar hingga habis. Sudah habis, dan ini sebagai pelindung bodi ya, sebagai pelindung bodi nantinya. Saya putar di sini. Saya putar lagi ke sini. Shred. Ujung lipatan ini akan saya solder terlebih dahulu. Akan saya solder terlebih dahulu sambil kita tahan. Akan saya solder di sini. Sini. Set, set. Sudah tersolder. Sudah tersolder. Sebagai pengikat saja ya. Sisanya saya buang. Dan sudah jadi. Sudah jadi teman-teman. Berikutnya kami akan menyolder titik untuk inputnya teman. Input tone kontrolnya ya. Ini menggunakan kabel warna kuning. Input tone kontrolnya ada di sini. Akan kami solder terlebih dahulu. Sudah tersolder. Ada di sini. Sudah tersolder. Untuk inputnya saya sisahkan dulu kabelnya, ini untuk input nantinya. Kemudian untuk outputnya saya tandai dengan kabel warna putih ini teman-teman. Saya todel terlebih dahulu. Untuk outputnya ini dari sini, solder terlebih dahulu. Sudah tersolder. Sisa kaki yang berkepanjangan saya potong. Sudah terpotong. Sudah jadi. Ini untuk ground, untuk input, dan untuk output. Tinggal pemasangannya menuju ke eho ini teman-teman. Ikuti berikutnya. Berikutnya kami akan membuat volume mikrofon. Karena di dalam skema ini tidak tersedia volume mikrofon, maka akan kami buatkan volume mikrofon. Di sini kami akan menonaktifkan speed ya, akan menonaktifkan volume sebagai speed, dan akan kami jadikan sebagai volume mikrofon. Langkah berikutnya adalah kami akan mencopot resistor yang pas ada di belakang potensio ini teman-teman. Akan saya copot terlebih dahulu, lurusnya ada di sini ya. Akan saya copot terlebih dahulu. Di sini posisinya yang akan saya copot ya, saya lepas resistor ini, akan saya buka dari belakang. Saya lepas. Ini sudah mau terlepas, tinggal saya tarik dari bawah sambil memanasi timahnya. Sudah lepas, nilainya 1K2 teman-teman. Saya lepas. Sudah. Berikutnya kami akan menggantikan, akan memasang resistor dengan nilai 22 kilo. Akan kami ambilkan terlebih dahulu.
Dan ini resistornya kami menggunakan 1/4 watt ya, 2 kilo ya, 2 kilo. Posisinya cermati baik-baik, posisinya ini akan saya potong terlebih dahulu agar tidak berkepanjangan. Saya potong terlebih dahulu, kemudian saya kasih timah. Sudah. Kita mengambil jalur yang dilepas dari bawah tadi, posisinya ada di sini. Sini teman-teman. Bekas lubang yang dicabut tadi sudah. Ini saya dekatkan agar jelas. Kemudian satunya ke arah ground. Ini barisan samping ini kan ground teman-teman. Nah, kita solder di sini saja. Kita solder di sini saja. Ini dan sudah tersolder, tinggal melepas kaki yang berkepanjangan. Saya potong terlebih dahulu, sudah terlepas. Berikutnya cermati baik-baik, potensio ini antara kaki 2 dan 3 ini terhubung dengan satu plat ya, terhubung dengan satu jalur. Ini harus kita pisah teman-teman dengan melepas plat atau membagi dua begini. Kita memotong agar menjadi dua. Sepertinya sudah terpotong ya. Dan ini soket mikrofonnya akan saya solder terlebih dahulu untuk kabel 3-in-1 nya. Ground ada di depan, untuk soket sejenis ini sudah untuk ground. Kemudian untuk plus inputnya ada di paling belakang, sudah tersolder. Tinggal menghubungkan menuju ke rangkaian echo. Untuk input mikrofon, kita cari input mikrofon ada di sini. Kita menggunakan satu jalur saja. Di sini saya balik. Yang ini adalah groundnya, ground. Kemudian saya mengambil jalur ini saja, inputnya ya. Sudah terhubung. Kita mengambil input 1 ya, mic 1 di sini. Berikutnya kami akan memasang dengan pengeliman ya. Pengeliman akan kami lem terlebih dahulu agar bisa menyatu. Mohon tunggu sebentar. Selanjutnya, di sini ada kabel hitam untuk ground. Cermati baik-baik, untuk ground ini akan saya pasang dengan jalur ground ini teman-teman. Di sini kan jalur ground ini. Nah, akan saya pasang, saya potong yang berkepanjangan, akan saya solder terlebih dahulu. Sudah tersolder, tinggal menggabungkan. Ini kita gabungkan dengan ground sini teman-teman. Kita gabungkan. Set, sudah tergabung, sudah terhubung. Kemudian cermati baik-baik, ini kabel kuning ini sebagai input ya, input tone control. Ini kita lekatkan menuju ke ini teman-teman, out echo ya, out echo. Ini masuknya ke input tone control. Akan saya pasang menuju ke out echo. Saya potong terlebih dahulu, kemudian akan saya solder. Dan saya lengketkan menuju ke jalur out echo tadi. Sudah. Kemudian di sini output tone control ya, yang berwarna putih. Output tone control yang berwarna putih. Ini akan saya
gabungkan menuju ke kaki potensio sini teman-teman. Akan saya gabungkan menuju kaki potensio. Yang berkepanjangan saya potong terlebih dahulu, dan akan saya solder. Kita hubungkan menuju ke kaki potensio sebelah kanan ya, atau nomor 3 ini. Sudah jadi. Berikutnya ini sudah kami sediakan power. Ini adalah UCL Termini yang pernah kami buatkan. Kami menggunakan tegangan 22 volt dan ini menggunakan satu pasang saja untuk sampel ya. Di sini sudah ada kabel speaker. Ini speakernya teman-teman. Nah, kita menggunakan speaker full ring seperti biasa untuk uji coba ya. Kita akan menggabungkan tone control beserta eho ini menuju ke power ini teman-teman. Sebelumnya kami akan memasang IC 7812 terlebih dahulu. Dan ini teman-teman, IC 7812 sudah saya pasang. Kemudian kami akan mengambil eho-nya tadi di sini. Perlu diingat bahwa eho di sini untuk tegangan negatif dan positif ini lebih bagusnya kita tambah elko ya. Lebih bagusnya kita tambah elko saja untuk lubang tegangan masuk. Kami akan menggunakan 25 volt 1000 teman-teman. Kita akan pasang di sini untuk ground, mengikuti tanda ground. Untuk plus ikuti tanda plus. Kita tahan di sini. Akan saya panasi agar masuk. Tahan, dan sudah masuk. Ini teman-teman, kita tambah elko ya, jalur tegangan tadi. Akan saya kuatkan dengan menetesi timah kembali. Sudah tertambah. Kita akan mengambil satu kabel ini yang sudah saya kasih timah ya. Kita lengketkan di jalur positifnya. Di sini sudah lengket. Kita cukup ambil satu saja tegangan. Kita ambil positifnya ya. Kita ambil positifnya saja dari eho ini. Akan saya solder menuju ke kaki 7812 dari outnya teman-teman. Dari outnya ya, di sini akan saya zoom. Kita mengambil positifnya saja. Untuk ground tegangan nanti akan mengikuti ke ground ini teman-teman, kabel head ya, akan menjadi satu. Akan saya solder dulu untuk input power menuju ke kaki potensio ini teman-teman. Saya solder menuju kaki tengah dari power ya. Ini kaki tengah, ground menuju ground. Sudah solder, dan ini sudah kami tambah ground untuk melindungi tangkai potensio ini teman-teman. Sudah kami tambah dan tinggal menguji. Akan saya lem dulu, ini menggunakan lem bakar agar lengket di dudukan ini teman-teman. Tinggal menguji. Sudah saya tambah lampu indikator tadi berwarna kuning ya, sebagai tanda tegangan masuk. Ini sebagai volume teman-teman, sebagai volume mic, dan ini sebagai reverbnya, ini sebagai bass, dan ini sebagai middle-nya. Berikutnya kami akan memasang ground menuju ke bodi trapo ini teman-teman, untuk meminimalis gereng atau dengung yang masuk. Ini sudah saya kelupas ya, tinggal menggigitkan menuju ke skrup ini teman-teman. Saya kencangkan. Sudah kita hubungkan menuju ke CT ya, kita hubungkan menuju ke CT. Akan saya solder terlebih dahulu. Ini sebagai penolak dengung teman-teman. Bodi trapo ini kita hubungkan ke CT. Saya solder ke sini. Sudah tersolder.
tinggal menguji. Akan saya masukkan tegangan. Ini nanti sebagai volume ya, volume mic. Ini sebagai volume mic, ini sebagai reverb atau echo-nya ya. Kemudian ini sebagai bass dan ini sebagai middle-nya. 1 2 3. Sudah hadir lampu indikator ya. Sudah hadir. Kemudian akan saya pegang-pegang. Berikutnya kami akan menguji dengan mikrofonnya ya teman-teman. Ini sudah kami sediakan mikrofonnya. Saya masukkan dulu ke soket mikrofon. 1 2 3. Sudah masuk. Kemudian stop kontak akan saya masukkan ya. Sambil melihat lampu indikator 1 2 3. Sudah hadir. Dan ini akan sebagai volume, ini sebagai reverb atau echo-nya, ini sebagai bass dan ini sebagai middle-nya ya, sebagai middle-nya. Ini middle bercampur treble ya. Ini middle bercampur treble dan ini sebagai bass atau low-nya. Akan saya buka terlebih dahulu. Volume mic saya buka. 1 1 2 dicoba 1 1 1 2 dicoba. Nah, ini untuk bassnya. 1 2 dicoba, cek cek cek. 1 2 dicoba, 2 dicoba, 1 2 tuh halo. 1 2 dicoba, cek cek halo. 1 2 dicoba, 2 2 dicoba, 2 coba. Ini sebagai middle dan ini sebagai bass. 1 2 dicoba, dicoba, cek cek. Sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembawaan video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Salam satu hobi buat semuanya. Ikuti video mendatang, silahkan dikomentari, tekan like, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.